bicara-bicara yang dilarang, Kasar, ya, kasar. Pada saat saya kenal Al-Quran, belajar bergabung di proyek dakwah kelas Qurannya, itu sudah mulai terbentuk sendiri, hilang. Saya mengaji Kak, baru begini kata-kataku yang keluar. Sedangkan kalau misalkan kita sudah dekat dengan Al-Quran itu Al-Quran itu akan berubah sendiri diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Jadi kayak ketika di kampung itu kayak merasakan bahwa kenapa enggak ikut kalau ada tersendiri. Kayak gelisah sendiri. Gelisah sendiri karena enggak ikut ke kelas Quran proyek dakwah. Sebegitu berpengaruhnya ya. Iya Kak. Kenapa Kak Hirawan sampai terharu? Kenapa Kak Hirawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Rahma di kanal YouTube BKM News dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Hari ini pemirsa, kalau kemarin kita berbincang dan berdiskusi bersama dengan komunitas Project Dakwah. Nah, hari ini kita menghadirkan, bisa saya katakan santri, bisa juga saya katakan peserta ya, karena ini salah satu titisan dari program yang diadakan yang lagi viral di TikTok, yaitu program kelas Quran secara gratis. Nah, kita sudah menghadirkan santrinya, pesertanya lebih tepatnya pada hari ini untuk mengetahui seperti apa sih kalau dari versi mereka ini adanya program dari Project Dakwah kelas Quran secara gratis ini seperti apa berpengaruhnya di hidup mereka. Tak lama-lama lagi di Ruang Rahma ini mencari ruang inspirasi dan prestasi, saya sudah menghadirkan Hirawan dan juga Hajir pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nggak usah nervous deh. Ya, santai saja deh ya. Kita mau juga bincang-bincang karena kemarin saya berbincang dengan Kak Hafiz. Saya berbincang terkait dengan proyek dakwah itu apa, kelas Quran gratis itu asal usulnya dari mana gitu loh. Sampai viral ini di TikTok. Iya, saya lihat tuh. Nah, kita membahas terkait dengan itu. Hari ini saya menghadirkan kalian sebagai titisannya gitu ya dari program ini. Jadi kalau mungkin dibahasakan kalian adalah bentuk testimoni dari adanya program kelas Quran secara gratis ini. Oke ya, seperti itu. Jadi kita bincang-bincang santai, Jeki. Saya mau sapa-sapa dulu. Ini asalnya dari mana Kak, berdua atau sama tinggal? Oh enggak. Kalau saya dari Palopo. Dari Palopo. Tapi sepertinya pemirsa Berita Kota Makassar belum tahu kalian ini siapa yang hadir di sini toh. Jadi itu perkenalan Maki juga sekalian lebih detail asalnya dari mana, nama lengkapnya siapa, usianya berapa kalau boleh tahu ya. Pacarnya sudah ada atau belum? Anda bercanda ya. Oke, dari siapa dulu? Dari sini dulu? Ujung sini atau dari sana? Dari Panyirawan dulu. Oke, silakan. Oke, baik. Kalau saya nama saya Hirawan Saputra, dari asalnya Kota Palopo. Saya merantau di sini tuh untuk kuliah di Universitas Negeri Makassar. Umur saya sekarang 21 tahun. 21 tahun. Kayak interview gini? Enggak ya. Santai-santai. Oh, jadi mahasiswa. Tapi sekalian ikut juga kajian-kajian seperti ini yang di Project Dakwah itu. Program-program ya. Oke. Dipanggil Hirawan ya? Hirawan atau Wan juga bisa. Wan. Jadi saya panggil siapa? Biar lebih akrab. Wan aja. Wan aja. Oke, Wan. Nah, lanjut. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hajir Nawang. Kalau dari teman-teman dari Project Dakwah itu sering panggil saya Hajir atau Bang Nawang. Hajir atau Bang Nawang. Itu panggilan akrab itu dari teman-teman. Kalau dari asal dari Takalar. Usia sudah menginjak 29 tahun. 29 tahun ya. Berarti di sini kerja ya? Kerja. Oke, yang satunya mahasiswa, yang satunya pekerja. Ini saudara kah? Tidak. Mirip ke? Tidak mirip namanya ada one-one-nya. Tidak ya, secara kebetulan saja. Kemudian disatukan di Project Dakwah pada program kelas Quran secara gratis itu. Luar biasa ya. Mungkin saya mau ini dulu deh. Kemarin sebetulnya kita itu sistemnya mau langsung bareng Kak Hafiz dengan kalian. Tapi karena waktu dan juga suatu kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita pisah segmennya. Jadi kemarin kita wawancara khusus dengan Kak Hafiz. Hari ini kita juga kembali wawancara khusus dengan kalian. Kalau dari Wan ya, Hirawan mau deh. Iya. Kalau dari Hirawan sendiri bagaimana kelas Quran gratis itu, Hirawan? Kalau secara pribadi tadi itu membantu sekali buat anak-anak muda yang ingin berbenah karena di sana itu kita diajarkan mulai kalau misalkan kita belum fasih dalam makhrajal huruf, kita bisa diajarkan makhrajal huruf itu apa,
Kalau misalkan kita ingin memperbaiki tajwid, kita diajari memperbaiki tajwid. Selain daripada itu, kita dibimbing juga untuk menghafal, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itu bagaimana kita bisa banyak manfaat yang bisa didapatkan, Kak. Banyak manfaatnya. Ya. Oke, kamu bergabung di kelas Quran ini sejak kapan? Sudah hampir mau 2 tahun, Kak, nanti di Februari. Di Februari sudah genap 1 tahun. 2 tahun. Iya, Kak. Sudah lama berarti. Kamu masuk di kelas Quran sebelum kita ke Hajar juga ya. Kamu masuk di kelas Quran ini dalam keadaan tidak mengetahui apa saja. Ada beberapa huruf yang saya lupa, Kak. Perbedaan-perbedaan huruf kayak misalkan sa, za, zai. Juga, ada beberapa huruf yang saya lupa, dan itu tajwid betul-betul hancur, Kak. Kayak misalkan saya tidak tahu apa itu qalqalah. Kan dulu ngajinya di kampung kan. Jadi tidak ada bilang makhrajul huruf. Yes. Oh, tidak ada perbaikan secara sempurna ya kalau biasanya di Kalau kampung. di kampung itu kita pakai ada bahasa bugis-bugisnya. Iya, ikut budaya di sana, Di. Budaya di sana. Jadi kayak tidak tahu apa itu makhrajul huruf. Tapi akhirnya ini sudah hampir 2 tahun, akhirnya sudah tahu dan sudah fasih akan itu. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah ya. Bisa dibilang. Oke, kita tes sebentar ya. Tidak. Tes kayak bahasa apa, Di? Oke, kita ke Hajar mungkin lagi. Kalau Hajar sendiri bagaimana melihat kelas Quran ini yang dilaksanakan secara gratis, Hajar? Kalau dari kelas Quran sendiri tuh Masya Allah sekali, berdampak sekali sama saya. Yang awalnya saya tidak bisa membedakan yang panjang pendek, makhrajul huruf, penyebutannya. Alhamdulillah sekarang itu di kelas Quran kita diajarkan itu semua. Dari dampaknya luar biasa sekali. Dari kalangan remaja itu banyak sekali yang kayak mau belajar begitu. Kita ada wadahnya begitu. Sama dari segi pola pikir juga. Karena kita dari teman-teman itu Masya Allah auranya itu bagus-bagus semua. Kita bisa sharing masalah pengalaman-pengalaman Sama-sama dewasa. iya, positive vibes iya. Oke, jadi memang wadah yang disiapkan ini bukan hanya di kalangan gengsi, Di, bahkan pekerja saja. Mungkin Kak Hajar sudah masuk kalangan gengsi atau bukan ini? Gengsi bukan. Iya. Tapi artinya kalian Kak Hajar ini pun bergabung dengan kalangan gengsi yang umur 21 tahun. Iya betul. Bahkan di kelas Quran itu ada yang masih menginjak di kelas di sekolah SMP. Iya. SMP. Dan juga ada umur ini, Kak, 41 tahun. Iya. Sempat ada umur 60 tahun. Oh, yang Di bawah iya, Kak. 50 tahun kayak udah salah Kak. Oh, Gitu. 30 ke atas ya. Iya, di kelas Quran itu berdampak sekali di kalangan usia, tapi tidak ada jika kita di sana itu yang kayak membeda-bedakan. Iya, sama semua. Oke. Tapi kalau Kak Hajar sendiri masuk di kelas Quran ini bagaimana? Kalau tadi kan Kak Hirawan ini masuk karena makhrajul hurufnya yang perlu diperbaiki, kemudian susah membedakan antara huruf saza begitu ya. Kalau Kak Hajar sendiri bagaimana? Apanya itu, Kak? Sebelum masuk di kelas Quran itu apa yang perlu diperbaiki sebenarnya? Kenapa harus bergabung di kelas Quran? Kalau yang diperbaiki banyak sekali, Kak. Banyak sekali. Penyebutan huruf, makhrajal kayak tadi saya bilang itu panjang pendeknya biasa terbalik-balik, yang dipanjangkan jadi pendek, yang pendek dipanjangkan. Ya sekarang Masya Allah sekali tuh perubahannya luar biasa, Kak. Perubahannya luar biasa. Iya. Sudah apa ya? Ini kan sudah hampir 2 tahun juga mungkin Kak Hajar. Sudah fasih juga berarti. Sudah bisa membedakan panjang pendek itu. Kalau fasih dari segi makhrajal itu huruf itu insya Allah fasih, cuman masih banyak yang mau dibenahi. Mungkin banyak yang mau dibenahi. Boleh mungkin kita kita memperlihatkan ke pemirsa Berita Kota Makassar dengan bukti bahwa betul-betul yang sebelumnya punya kendala seperti ini akhirnya bisa teratasi karena bergabung di kelas Quran. Boleh ya? Ada Al-Quran kita bawa ya? Oke. Dari siapa dulu, Kak Hirawan lagi? Atau oh iya, dari sini lagi baru ke sana. Nanti 1-2 ayat saja Kak Hirawan. Iya. Ini juga sering saya dapati di Car Free Day. Iya. Sering. Oke, mungkin sebentar kita bahas terkait dengan itu ya. Kita di sini dulu deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Oke. Lagi. Cukup mungkin ya? Oh gitu ya? Luar biasa ya. Jadi sudah iya, karena kenapa saya bilang mungkin cukup karena sudah bisa kita lihat seperti apa bentuk pengaruhnya. Iya, betul-betul. Jadi sudah fasih sekali mengaji ya, Kak. Dan sudah iya, Masya Allah ya. Oke. Kita lanjut mungkin dulu ke Kak Hajar deh, baru kita lanjut ya percakapannya. Oke. Dia kayaknya ngomong apa, Kak? Boleh, dengan senang hati. Boleh. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa wa kuntum azwajan salasa. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang merdu-merdu suaranya orang kelas Quran, Di? Atau di situ dibentuk atau memang sebelumnya sudah terbentuk nih? Dibentuk, Kak. Dibentuk di Ya. situ. Karena kita kan belajar dari awal dari huruf hijaiyah. Nggak salah, memang ini proyek dakwah yang nak kirim ini santrinya pesertanya. Santri lagi ya, tapi nggak apa-apa juga ya santri itu. Luar biasa, Di. Bagaimana perasaannya Hirawan dengan sudah fasih dan juga sudah sangat merdu suaranya? Bagaimana perasaannya sudah bisa dengan itu? Kayak apa nih, Kak? Nggak nyangka bilang bisa sebagus itu. Dulu kayak insecure kalau mengaji. Iya. Karena kayak apa sih nggak bisa kamu mengaji begini. Iya. Baru setelah setahun kayak misalkan akhir-akhir ini kayak ternyata ya Nadi kalau bagus lancar nih bacaanku. Walaupun ada beberapa perlu yang dibenahi lagi, kalau misalkan kita sama yang lebih banyak lagi ilmunya, belajar lagi sama yang lebih banyak lagi ilmunya, pasti banyak yang dikoreksi lagi. Tapi kayak bersyukur sekali, Kak, sudah bisa baca Al-Quran kayak dengan makhrajul huruf. Kalau misalkan dibilang sesuai yang diajarkan begitu. Saya jika yang merasa kalau semisal terbata-bata cara aku mengaji itu ndak mood, Kak, mengaji. Atau kalian juga merasakan itu? Merasakan itu, Kak, tapi balik lagi, Kak. Tujuanku ada tujuan yang ingin dicapai, mungkin bagus cara mengaji tak. Kalau misalkan terbata-bata gitu terus kayak jadi dengar tuh malu juga sama orang. Jadi harus berbenah terus. Makin tidak tahu makin malas harus makin gencar untuk perbaiki bacaan tadi seperti itu mungkin. Kalau dari Kak Hajar bagaimana perasaannya Kak Hajar? Apalagi menghafal tadi ini. Masya Allah. Kalau saya pribadi tuh perasaannya kayak Masya Allah sekali, kayak luar biasa sekali dampaknya untuk saya. Cuman yang namanya ilmu kita nggak boleh harus cepat puas. Harus kayak namanya ilmu itu istilahnya kayak lapar harus makan terus ya. Jadi masih nggak puas ini kalian, Di? Kalau ilmu nggak boleh puas. Nggak boleh puas. Iya. Apalagi di kelas Quran ini yang kemudian dibuka secara tidak membebankan apapun dari kita kecuali semangat belajar. Jadi apalagi yang tidak mau bergabung dari situ. Iya. Tapi kalau di kalangan gengsi Hirawan, bagaimana kalau versinya Hirawan sendiri? Biasanya kan orang-orang sekarang kayak Dede jangan Dede belajar begitu, kayak gengsi. Apalagi di kalangan tak saya dirasakan sekali itu. Iya. Pernah juga rasakan. Pernah rasakan seperti itu. Nggak apa-apa, jadi kenapa Kak harus dengar orang, sedangkan saya belum mengajiku tidak bagus begitu. Jadi harus Kak memang berubah, Kak. Memang di lingkungannya Hirawan itu adalah orang-orang yang seperti Hirawan juga. Iya, Kak, mahasiswa umum. Mahasiswa. Maksudnya teman-teman dekatnya Hirawan bagaimana kehidupannya mereka, apakah sama dengan inisiatifnya seorang Hirawan juga untuk ikut program-program seperti ini? Kalau di kampus, Kak, ini di kampus. Iya, di kampus. Kalau di kampus, Kak, cuma ada beberapa teman yang ikut. Sedangkan itu kan sangat berpengaruh toh, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Iya. Tapi Hirawan sendiri ambil dirinya sendiri dan kemudian bergabung di proyek dakwah, kemudian masuk di kelas Quran ini. Iya. Berarti luar biasa Hirawan ya. Iya. Di umur-umur segini kan kurang-kurang gengsi ya Kak Hajar. Iya. Kak Hajar ya?
Kak Hajar? Iya. Oke, saya lupa Kak ya. Kan Ki, apa namanya kalau Gensi sekarang kayak kurang-kurang Ki untuk ya saya rasa sendiri sebagai Gensi kurang Ki inisiatifku untuk ya Allah jangan deh, ndak usah ndak perlu Jin, dan kadang Ki bilang ndak penting Ji, padahal ini adalah urgensi sekali di. Kalau dari Kak Hajar apa urgensinya ini Kak Hajar? Urgensi dari segi apanya nih Kak? Segi kehidupan. Apa ya? Kayaknya semua urgensi Ji, karena semua harus dibenahi. Iya. Dari dunia, dari mata seorang pekerja bagaimana itu melihat kepentingan kita untuk belajar dan belajar terus untuk ini Kak. Apa ya? Nggak tahu kamu bahasakan bagaimana Kak, cuman apa ya? Intinya itulah. Penting. Iya, penting sekali Kak. Karena ini ada ilmu akhirat begitu toh. Tapi selain ini, selain belajar, karena kan saya lihat baik dari Hirawan, baik dari Kak Hajar sendiri itu sudah lancar mengajinya, tidak terbata-bata lagi karena ini juga sudah hampir genap 2 tahun kalian bergabung di kelas Quran toh. Selain itu apa lagi yang diajarkan di kelas Quran ini? Kalau yang diajarkan Selain mengaji, selain mengenali huruf-huruf itu, apalagi Hirawan? tadabbur ayat Kak biasa. Tadabbur ayat. Kita Contohnya. tadabbur misalkan Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya apa-apa. Dia misalkan bagaimana kapan dia kayak turun begitu, kenapa dia turun. Kita tadabburi ayat itu Kak. Tadabbur. Apa artinya Kak? Apa artinya? Iya. Oke. Kalau dari segi pendidikan karakter atau apa ada juga yang diajarkan di dalam situ? Pendidikan karakter itu tergantung dari diri sendiri Kak. Yang saya sangat merasakan Kak, kalau misalkan karakter itu berubah. Saya dulu suka main game, toksik juga. Toksik. Bagaimana toksiknya? Kalau main game begini, toksik sering bicara-bicara yang dilarang, Kasar. kasar. Pada saat saya kenal Al-Quran, belajar bergabung di proyek dakwah kelas Qurannya, itu sudah mulai terbentuk sendiri, hilang. Saya mengaji Kak, baru begini kata-kata yang keluar. Sedangkan kalau misalkan kita sudah dekat dengan Al-Quran itu Al-Quran itu akan berubah sendiri diri kita. Oke. Jadi otomatis akan berpengaruh sendiri ya karakternya dari dari apa yang kita pelajari Al-Quran itu. Kalau dari Kak Hajar sendiri bagaimana Kak Hajar? Kalau dampak itu sangat luar biasa Kak. Pertama itu dia banyak mengubah pola pikir hidup saya Kak. Iya. Dari apa ke apa? Pertama itu dari segi pergaulan Kak. Pergaulan, karena pergaulan saya itu banyak yang kayak apa ya? Sering kayak tai Bang Irawan, bahasa-bahasa kasar begitu, toksik. Dan memang itu yang begitu harus dihindari Kak. Banyak sekali pola pikir yang narubah di diri saya Kak. Contoh kayak misalkan kayak tadi yang dijelaskan Bang Irawan itu, saya ini belajar Al-Quran, tapi kenapa Kak bisa berbahasa kasar yang seperti ini? Dan sekali Kak, Reminder sendiri. iya betul Kak. Apalagi kalau dari teman-teman itu, kalau didengar progres prosesnya perjalanannya hijrah itu kayak apa dari saya sendiri tuh kayak belajar lagi untuk evaluasi diriku, harus lebih banyak lagi bersyukurnya. Lebih banyak kali bersyukurnya. Ini orang tua kalian tahu tidak kalau kalian ini bergabung di salah satu komunitas di Makassar? Tahu Kak? Tahu. Iya. Apa respon orang tuanya Hirawan? Bahkan biasa kalau pulang kampung, Iya. Ustaz bangun mis sholat. Masya Allah. Tiba-tiba dipanggil Ustaz. Iya Kak. Ada pernah seorang Ustaz yang saya dengar, Iya. kalau misalkan kita tandanya kita berubah itu Kak, tandanya kita ada perubahan dalam Iya. ketika lingkungan kita itu dipanggil Ustaz. Bahkan bilang berbangga diri Kak. Iya. Cuma biasa juga di kampus bilang Ustaz azan nih, bahkan kita yang di Iya, merasa terhormat kayak juga diceritanya. Iya, Masya Allah. angkat derajat kita, tapi Iya. berarti kita sombong diri. Iya betul. Jadi iya bukti kalau ada perubahan dalam diri kita sehingga orang-orang itu melihat kita berbeda atau dari. Tapi luar biasa dia. Berarti di Palopo dipanggil Ustadz ini Hirawan. di keluarga. Di keluarga ya. Oke, iya karena kawan juga masih mahasiswa lah ya, masih masih muda-muda lah. Iya. Kalau Kak Hajar sendiri bagaimana Kak Hajar orang tua melihat itu? Sebenarnya kaget Kak, kaget karena Nakal sekali Kak Hajar sebelumnya. karena itu nih biasa kalau ada hal-hal yang kayak
di rumah itu saya langsung bilang ini ndak boleh begini nih, ini ndak boleh begini. Dia bilang, deh ceramah lagi Ustaz. Mengingatkan Iya mengingatkan kayak ini ndak boleh ini. Biasa itu biasa di adik saya itu yang begitu nih. Ada Ustaz. Iya, iya. Oh, dicap-cap seperti itu juga tapi itu adalah penghargaan yang luar biasa, apa ya, privilege yang luar biasa yang kita dapatkan toh. Ya kan kita tidak nyangka kalau ternyata akan dipanggil Ustadz kayak ini, padahal gabung di komunitas ini Ya, loh. tapi berbalik lagi Kak, Iya. kita ndak boleh berbangga diri atas apa yang mengucapkan orang ke kita, dan tidak boleh juga terbang begitu. Cuman harus tetap evaluasi diri. Ya. Betul, betul. Begitu pasti yang diajarkan sama mentor-mentornya toh. Nah, luar biasa seperti ini mentor-mentornya Project Dakwah. Iya. Kalau saya lihat memang ini adalah salah satu komunitas yang cukup luar biasa ya pemirsa, bukan hanya karena ada pesertanya di sini sehingga saya mengatakan hal tersebut, tapi memang sebelum-sebelumnya saya sudah kulik lebih jauh dari Project Dakwah sendiri itu seperti apa sebelum saya menghadirkan mereka ini sebagai tamu saya. Tapi memang sebelumnya saya melihat progresnya, kemudian kajian-kajian yang selalu diadakan rutin setiap minggu ada saja muncul story-storynya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Project Dakwah ini adalah Project Dakwah yang saya rasa tidak ada ilmu yang mereka katakan cukup di dalamnya. Selalu saja ada perubahan, selalu saja ada ilmu-ilmu baru yang kemudian dimunculkan, yang kemudian perlu dikaji pada saat itu. Akhirnya mereka mengadakan kajian-kajian lalu kemudian mengundang narasumber-narasumber. Seperti itu, itulah luar biasanya komunitas ini. Ada harapan untuk kelas Quran spesifik untuk Project Dakwah juga sebelum kita berakhir, mungkin dari Hajar mungkin ya? Irawan. Dari Hirawan. Dari siapa? Dari Irawan itu. Kalau tadi kan dari Hirawan terus, sekarang dari Hajar lagi. Pertama, Kak Hajar, silakan Kak. Tapi juga. Harapannya untuk kelas Quran ini yang kemudian diselenggarakan secara gratis, spesifik untuk Project Dakwah juga ke depannya. Kalau untuk saya pribadi, untuk harapannya untuk anak muda di Makassar itu coba kembali berbenah diri, evaluasi diri, apa yang kita harus perbaiki, karena umur itu tidak ada yang kita tahu, entah hari ini, besok 1 menit ke depannya itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ayo beranjak hijrah. Oh, iya. Ayo kita hijrah ya. Kita hijrah. Oke. Dengan cara bergabung di Project Dakwah. ya, terutama di kelas Qurannya juga ya. Apalagi yang masih terbata-bata mengajinya. Oke, itu saja Kak Hajar. Oke, Kak Hirawan silakan. Harapan untuk Project Dakwah itu saya mengucapkan banyak terima kasih dulu pertama-tama sudah menghadirkan kelas Quran, karena saya gabung di Project Dakwah Karena kelas Quran. kelas Quran. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Harapan saya ke depannya bagaimana anak-anak muda yang ada di Kota Makassar ini bisa bergabung juga, ikut merasakan apa yang ada di dalam kelas Quran, Kak. Ya. Bagaimana bisa belajar ngaji semua anak muda, tidak ada lagi yang tidak bisa ngaji, semua sudah bisa ngaji begitu. Karena sekarang kan di Indonesia ada 73% orang yang tidak mengenal huruf Al-Quran. Itu berdasarkan survei kalau salah dari Badan Masjid atau apa itu 73% survei ya. ya Kak, survei itu tidak bisa ngaji. Jadi harapan saya untuk anak-anak muda semoga bisa nantinya belajar, datang di kelas Project Dakwah, ramaikan Project Dakwah. Yang dulunya mungkin hanya belajar 1 sampai 2 3 orang pernah merasakan itu, Kak. Bahkan kayak kenapa tidak ada orang yang datang belajar mengaji gitu. Padahal ini penting. Dan gratis. Gratis juga. Baru akhir-akhir ini yang kayak booming sampai 40 sampai 40 kayak Punya teman gitu. bangga Iya, ada teman itu. Luar biasa dampaknya kan. Luar biasa dampaknya. Dan perlu teman-teman ketahui, kita itu untuk belajar Al-Quran, kita yang perlu meluangkan waktu kita, bukan kita yang harus tunggu waktu tak untuk luang. Bahkan saya Kak, sementara kuliah kan, waktu di semester 4 itu ada praktikum yang dimana harus saya selesaikan laporannya bersamaan dengan jadwal mengaji. Tapi karena semangatku yang harus belajar, harus kayak ikut, harus kayak ikut. Jadi jauh hari sebelum deadline saya kerjakan memang supaya saya bisa ikut kelas Quran Project Dakwah. Dan bisa dibilang Kak, hanya keadaan mendesak yang tidak datang ke di Project Dakwah kelas Qurannya, khusus kelas Quran saja. Kalau prioritas. Bahkan dari 3 bulan kemarin nih Kak, 3 bulan belakangan ini saya kan sementara kuliah kerja. Dan itu saya ambil off kerja untuk malam itu cuma kelas Quran.
Jadi saya tidak mau ketinggalan. Bahkan ketika saya pulang kampung libur, saya bilang, Kak Hafiz, saya mau online saja. Jadi saya Harus tetap VC ikut, harus ikut. walaupun online. Iya. Jadi kayak ketika di kampung itu kayak merasakan bahwa kenapa enggak ikut kali keris? Ada tersendiri. Kayak gelisah sendiri. Gelisah sendiri karena enggak ikut ke kelas Quran Project Dakwah. Sebegitu berpengaruhnya ya. Iya, Kak. Kenapa Kak Hirawan sampai terharu? Kenapa Kak Hirawan? Banyak yang bisa merubah, Kak. Banyak yang bisa merubah ya. Saking banyaknya perubahan yang terjadi dalam diri Kak Hirawan, sampai terharu ya Kak Hirawan. Ya luar biasa ya, Masya Allah ya. Tapi betul-betul saya lihat dari cara bicara Kak Hirawan juga ya Kak Hajir memang membuktikan bahwa sebegitu berdampaknya loh ini kelas Quran ya yang diadakan. Jadi harapannya apa? Harapannya semoga terutama untuk teman-teman kelasku yang bersamaan ya biar dari saya yang biasa saya ajak itu teman kuliah, semoga ada ikut lagi karena setiap hari ngajak-ngajak kadang nggak mau. Dan untuk harapan kelas Quran Project Dakwah ya itu semoga bisa rame, banyak orang yang semoga di Mufid di tempat kita mengaji itu bukan itu lagi tempatnya tapi tempat besar. Diperbesar lagi. Ya, dengan antusias dari peserta yang akan ikut selanjutnya ya. Nih, satu kata untuk kelas Quran. Berarti ini banyak sekali kan. Ya, atau kita ucapkan keren saja ya. Keren saja. Kak Hajar keren juga ya. Luar biasa memang. Thank you ya sudah hadir di podcast Berita Kota Makassar. Hirawan semangat ya. Semoga Kak Hajar juga tetap istiqomah untuk selalu ikut dalam kelas ini tentunya. Dan pastinya harapan-harapan kalian semoga terwujud juga ya. Karena kalian tak hanya ingin membenahi diri kalian, tapi kalian juga berharap ada anak-anak muda yang bisa sama dengan kalian, sama semangatnya dengan kalian untuk belajar ilmu akhirat gitu ya. Thank you sudah hadir di podcast Berita Kota Makassar dan saya punya harapan untuk kalian tetap istiqomah ke depannya. Oke, dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di kanal YouTube BKM News di Ruang Rahma, mencari ruang inspirasi dan prestasi. Bersama saya Rahma ya, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Kita pamit hari ini bersama Kak Hirawan, juga Kak Hajir selaku peserta dari kelas Quran yang diadakan secara gratis oleh komunitas Project Dakwah. Kita akhiri sama-sama ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.